Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berjumpa kembali dalam program Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Ronaldo Gugus Simatupang, Pendeta Tugas Khusus GKI pada Klasis Jakarta 1. Renungan kita hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026, mengemukakan tema Ragi Orang Farisi dan Saduki. Renungan dituliskan oleh Pendeta Nanang dari GKI Mangga Besar. Dasar renungan kita diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 5 hingga ayat 12. Dan yang menjadi fokus renungan kita adalah teks yang kita baca dalam Matius 16 ayat 12. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tuntunlah kami di dalam kuasa kasih-Mu dan dalam pertolongan Roh Kudus-Mu, sehingga kami yang membuka diri kami untuk Tuhan sapa melalui firman-Mu, diperlengkapi dan dimampukan untuk bersaksi dalam hidup yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 16 ayat 12. Ketika itu, barulah mereka mengerti bahwa ia berbicara bukan supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Sahabat YKB, pernahkah saudara mengalami tertinggalnya suatu barang yang saudara miliki? Tentu ada berbagai macam penyebab tertinggalnya barang tersebut. Mungkin karena fokus yang teralihkan, terlalu banyak barang yang dibawa, gangguan dari orang-orang di sekitar sehingga tidak konsentrasi, atau karena tergesa-gesa mengerjakan sesuatu hal. Sahabat YKB, lupa dalam batas tertentu adalah hal yang wajar. Namun, hal tersebut perlu diwaspadai apabila kita melupakan hal-hal yang mendasar. Misalnya, tidak membawa bekal untuk satu perjalanan yang jauh. Sahabat YKB, pada suatu hari murid-murid Yesus lupa membawa roti sebagai bekal perjalanan ketika mereka akan menyeberangi danau. Akibatnya, mereka saling memperdebatkan hal itu. Dalam konteks situasi inilah Yesus memanfaatkan kesempatan dalam percakapan mereka tentang roti sebagai sarana pengajaran yang ingin Yesus sampaikan. Yesus menasehati murid-murid untuk tidak khawatir. Bukankah peristiwa sebelumnya telah menunjukkan bahwa Yesus sanggup memberi makan ribuan orang? Selanjutnya, Yesus mengarahkan perhatian murid-murid pada unsur penting dalam roti, yaitu ragi. Ragi berfungsi membuat adonan mengembang sehingga roti menjadi empuk dan layak dimakan. Namun, ragi yang dimaksudkan Yesus melambangkan suatu ajaran dan pengaruh orang Farisi dan Saduki yang cepat menyebar. Pengaruh tersebut bukanlah ajaran dan teladan yang baik, melainkan kemunafikan yang dibangun di atas praktik ritual keagamaan semata. Nah, sahabat YKB, peringatan ini mengingatkan saya dan saudara untuk tidak hidup dalam kemunafikan yang dibalut
seolah-olah kita melakukan kesalehan. Peringatan ini pun sekaligus mengajak kita untuk berhati-hati terhadap ajaran yang menyesatkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, melalui firman-Mu, tolonglah kami untuk senantiasa waspada, jujur dan terbuka dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang kami nyatakan dan kami lakukan bukan karena kami ingin dipandang saleh dan benar, tetapi sesungguhnya kami memang menyatakannya karena kami mau hidup seturut dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Roh Kudus kiranya menuntun kami dan menolong kami. Diperlengkapilah kami untuk melakukan hidup yang bersaksi dan memuliakan Tuhan. Sehingga kehidupan kami ini boleh memberikan dampak yang baik dan bermanfaat bagi sesama. Amin. Sahabat YKB yang dikasihi oleh Tuhan, jika saudara merasakan manfaat dari program Renungan Wasiat YKB ini, silahkan subscribe, like, dan teruskan, serta bagikan link wasiat ini bagi sebanyak mungkin jalinan sahabat dan persaudaraan dalam relasi yang saudara miliki. Tuhan beserta kita, Tuhan memberkati kita. Salam.